Salam, selamat sore Ibu-ibu SPPer, Saresot GKE Tamiang Layang. Terima kasih pada sore hari ini kami yang bertugas bersama-sama dengan Ibu Pendeta Brita Sylvia STH, teman-teman pengurus KPIPER, organis, dan bersama dengan kameramen yang mendukung di dalam kegiatan ibadah KPIPER pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, pada ibadah hari ini kita masih melaksanakan ibadah KPIPER bersama-sama di rumah melaksanakannya karena masih dalam musibah wabah pandemi COVID-19. Seharusnya ibadah kita jadwal di bulan Juni ini dilaksanakan pada SPPer di Jemaat GKE Murutowo. Maka pada kesempatan yang berikutnya mudah-mudahan ibadah kita bisa dilanjutkan sesuai jadwal yang sudah tertera pada jadwal kita pada bulan berikutnya. Ibu-ibu sekalian, ibadah kita pada sore hari ini kita laksanakan dan diikuti oleh seluruh SPPer sekawasan Resort GKE, 24 jemaat yang ada di kawasan GKE Resort Tamiang Layang untuk sama-sama bersama kita beribadah di rumah masing-masing. Baiklah, kita masuk bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Marilah kita sama-sama berdiri untuk menerima potom dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 149 bait 1 sampai bait yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab,
Terlebih dahulu kita bersatu hati, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Tiada kata yang paling indah selain ungkapan syukur, karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun pada saat ini rasa kekhawatiran, kegelisahan kami menghadapi wabah COVID-19, tapi kami tetap merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kami. Tuhan tetap menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga pada saat ini memampukan kami seluruh ibu-ibu SPPer yang ada di kawasan resort GKE Tamiang Layang untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam kesempatan ibadah KPPer pada sore hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang hidup, yang boleh menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan kami, yang mampu menerangi kami, sehingga kami tetap memiliki pengharapan kepadamu. Hadirlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Perjanjian Baru Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-2 hingga yang ke-6. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-2 hingga yang ke-6. Saya undang ibu-ibu sekalian untuk terlibat aktif dalam pembacaan. Saya akan membacakan ayat yang genap. Ibu-ibu sekalian akan membacakan ayat yang ganjil. Di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan oleh iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sidang jemaat Tuhan, ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sangat bersyukur karena kasih setia penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Teristimewa sampai saat ini. Kita sangat bersyukur di tengah pandemi COVID-19, kita dapat melakukan aktivitas dan ibadah kita. Teristimewa pada saat ini yaitu ibadah Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang. Ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, adapun sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yaitu sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Galatia pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang telah dibacakan untuk kita bersama. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang telah dibaca untuk kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih-Mu Tuhan selalu nyata, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan pada saat ini kami akan bersama-sama pula akan merenungkan firman-Mu.
Kami memohon pengurapan Tuhan, baik atas hamba-Mu yang telah Engkau utus pada saat ini, maupun jemaat, khususnya kami kaum perempuan. Dan biarlah firman-Mu ini tetap terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sidang jemaat Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini atau dalam Galatia, tepatnya pada pasalnya yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat 15, Rasul Paulus sebenarnya ingin menjelaskan kembali, ingin memberikan pendapat dan ingin menegaskan kembali, khususnya kepada jemaat yang berada di Galatia. Penjelasan bahkan pendapat dan penegasan dari Rasul Paulus adalah mengenai kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kenapa ini sangat penting? Karena ini adalah dasar di dalam kehidupan sebagai orang percaya di jemaat Galatia. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa yang pertama adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Itulah yang memerdekakan. Di luar itu tidak ada. Sangat jelas ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan pada ayatnya yang kedua, dikatakan begini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pada ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Penegasan inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bahwa di luar dari kasih karunia Kristus, manusia tidak diselamatkan. Nah, lebih lanjut, ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa sunat dan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Hukum Taurat dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat 24 dikatakan begini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi sunat dan hukum Taurat hanyalah penuntun supaya orang hidup baik, hidup benar. Tetapi sekali lagi, itu hanyalah sebagai penuntun. Tapi iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Nah, jemaat sekalian, ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mengenai hal ini Rasul Paulus kembali menegaskan. Pada ayatnya yang pertama, dikatakan pada pasal 5 ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mengenai ajaran yang telah ditetapkan, yang telah disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, agar mereka tetap berdiri teguh, berdiri dengan kokoh, jangan mau disesatkan oleh pengajaran apapun. Karena kalau mereka mau mendengar, bahkan mereka mau melakukan itu, maka mereka akan menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, engkau bahkan jemaat Galatia, engkau harus berdiri teguh, berdiri dengan kokoh, jangan mau disesatkan bahkan oleh pengajar-pengajar palsu. Nah, ibu-ibu yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kuk perhambaan tidak hanya karena hamba dosa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kuk perhambaan adalah jangan lagi mengikuti aturan-aturan yang dulunya mengikat. Dalam hal ini adalah sunat dan hukum Taurat. Sidang jemaat, ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, manusia diselamatkan, manusia dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh sebab itu dalam
ayatnya yang ke-13, Rasul Paulus katakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang diberkati, ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, keselamatan adalah anugerah Allah. Allah adalah Allah yang sangat murah hati. Allah adalah Allah yang sangat mengasihi manusia yang berdosa. Dia tidak menginginkan bahwa manusia yang telah diciptakannya akan binasa, hilang, dan sesat. Oleh sebab itu, karena Allah mengasihi, maka Allah datang di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dari belenggu dosa. Keselamatan sudah Tuhan anugerah, sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekarang adalah bagian kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan itu adalah membuahkan hasil dari keselamatan itu. Kita tidak mencari lagi karena keselamatan sudah dianugerahkan kepada kita. Berbeda ibu-ibu sekalian, kita mencari dan kita sudah menemukan dan juga mengerjakan. Yang ada pada saat ini adalah kita mengerjakan keselamatan itu. Kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita berharga di matanya. Kita sangat menyadari bahwa diri kita adalah seorang yang berdosa. Kita sebenarnya tidak layak datang kepada Tuhan. Karena apa yang kita perbuat, kita sangat mengetahui. Tetapi sekali lagi kasih karunia, anugerah Tuhan membuat kita berharga di matanya. Oleh sebab itu, karena kita berharga di matanya, pakailah setiap karunia, setiap talenta, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk sebuah kesempatan untuk hidup baik, untuk hidup benar. Dan setiap kesempatan itu adalah kesempatan yang berharga. Ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita adalah perempuan-perempuan yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah seorang perempuan yang luar biasa di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak lagi mencari keselamatan, tetapi kita adalah mengerjakan keselamatan. Bersama-sama kita menggunakan seluruh apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena Tuhan telah membebaskan kita, Tuhan telah memerdekakan kita, tapi bukan berarti kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang tiada berguna. Tidak berarti apa-apa, tetapi marilah kita mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan untuk hidup, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, ibu-ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama dan kita menaikkan doa syafaat. Dalam akhir doa syafaat kita berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami merasakan bahkan sampai saat ini Tuhan, kami ada bersama-sama semua karena kebaikan, kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kesempatan yang begitu indah pada saat ini. Dalam ibadah Kapiper Resort GKI Tamiang Layang, kami bersama-sama kaum perempuan memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Kami memohon firman yang telah diperdengarkan buat kami bersama, itu tidak menjadi sebuah kesia-siaan, berlalu lenyap hilang begitu saja dalam hidup kami. Namun meteraikanlah firman-Mu itu ya Tuhan dalam loh hati kami yang paling terdalam, serta kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Bapa, karena kasih karunia dan anugerah-Mu lah yang menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Sungguh berharga kami di mata Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami senantiasa dikaruniakan oleh Tuhan dengan berbagai macam karunia, talenta, dan bakat. Dan kami percaya bahwa kami akan menjadi kaum perempuan
yang akan mampu mengejantahkan itu semua dalam kehidupan kami, mampu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam diri kami, mampu menjadi berkat dimanapun saja kami berada. Kami berdoa buat peran tugas tanggung jawab kami, baik kami sebagai ibu, baik kami sebagai istri, dalam keluarga rumah tangga kami. Kami memohon hikmat dan kebijaksanaan Engkau karuniakan, Engkau tambahkan bagi kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengayomi kehidupan keluarga rumah tangga kami dengan baik. Dimanapun saja kami berada, kami percaya bahwa Tuhan tetap terus memakai kami. Baik kami bekerja dengan masyarakat, dalam pelayanan di gereja, di dalam keluarga, Tuhan yang selalu memberkati. Kami juga memohon ya Tuhan, buat suami, buat anak-anak kekasih kami, dalam keluarga kami, satukanlah kami senantiasa di dalam cinta dan kasih Tuhan. Mampukanlah kami bersama-sama untuk mendidik, mengajar, membina keluarga rumah tangga kami masing-masing, agar rumah tangga jemaat yang ada khususnya di kawasan Resort GKE Tamiang Layang, kami boleh melaksanakan semua itu dengan baik. Kami percaya bahwa rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang dan juga seluruh seksi pelayanan perempuan yang ada di kawasan resort ini. Bapa kami dalam Yesus Kristus, diberkatilah para pengurus yang ada di dalamnya, agar mereka juga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diemban bersama dalam program rencana ke depannya Tuhan. Kami memohon Tuhan tetap terus pakai para pengurus yang ada di dalamnya. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa buat Komisi Pelayanan Perempuan tingkat Majelis Sinode yang pada saat ini mengayomi seluruh resort dan jemaat. Tuhan juga memberkati. Bapa, pada saat ini kami khusus berdoa buat keadaan yang kami hadapi sampai saat ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 yang masih melanda kami Tuhan. Kami percaya atas kuasa Tuhan semua ini akan berlalu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dahulu, kini, dan masa yang akan datang. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami pada saat ini berdoa buat pemerintah yang pada saat ini berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini dalam kebijakan yang ada. Bahkan kami, masyarakat yang ada di dalamnya, mematuhi semua itu dengan baik. Dan kami juga memohon atas kuasa Tuhan, Tuhan juga memberikan penyembuhan dan pemulihan bagi mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit, teristimewa mereka yang terserang pandemi COVID-19 ini. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami serahkan hari-hari hidup kami, bahkan dalam sukacita kebahagiaan kami, ada yang berulang tahun, pribadi maupun pernikahan, tambahkanlah usia kami, dan biarlah dalam kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, kami tidak pernah kecewa, kami akan bersukacita, berbahagia di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Dalam pergumulan, dalam permasalahan hidup kami Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, dan di dalamnya kami tidak akan pernah kecewa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Inilah seruan doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persembahan yang disampaikan langsung kepada Bendahara SPPR masing-masing jemaat di kawasan Resort GKE Tamiang Layang. Nas pengantar. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerjaku Tuhan pergunakanlah, limpah ruah kasih-Mu kuserahkan kepadamu, diriku seutuhnya milik-Mu selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kehidupan kami. Buat ibu-ibu SPPR,
seresut GKE Tamiang Layang. Pimpin, lindungi kami, dan berkati segala pekerjaan kami. Sehingga dari itu Tuhan kami memuliakan nama-Mu. Berkatilah persembahan kami pada saat sore hari ini. Kami serahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, supaya persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berakhirnya ibadah Kapiper kita pada sore hari ini, kami seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih dalam kebersamaan ibadah Kapiper di bulan Juni. Sampai bertemu kembali di bulan Juli yang akan datang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.